Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, berikut ini telah disajikan mengenai tahapan pencatatan siklus akuntansi pada perusahaan. Yang pertama yaitu pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Pelaporan pada suatu perusahaan sendiri terdapat beberapa tahapan yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai laporan laba rugi, maka di video kali ini kita akan mempelajari tentang laporan perubahan modal. Apakah laporan perubahan modal itu? Laporan perubahan modal merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan modal perusahaan pada periode tertentu. Tujuan dari pembuatan laporan perubahan modal yaitu agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih kekayaan pada periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Singkatnya, tujuan dari laporan perubahan modal adalah untuk memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan modal perusahaan. Mengapa kita perlu mengetahui informasi mengenai penurunan dan kenaikan modal perusahaan? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu informasi mengenai perubahan modal. Yang pertama adalah agar pemilik mampu mengetahui pengambilan modal yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perkembangan modal yang telah disetorkan ke perusahaan. Apakah modal yang telah disetorkan tersebut bermanfaat atas keberlangsungan usaha atau tidak? Selanjutnya, mengenai komponen laporan perubahan modal. Ada 4 komponen dalam laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu modal awal. Modal awal merupakan besarnya modal yang terjadi pada awal periode pencatatan akuntansi. Yang kedua, laba atau rugi perusahaan, yaitu besarnya laba atau rugi yang telah dihasilkan oleh perusahaan setelah melakukan operasional perusahaan. Besarnya laba atau rugi perusahaan tersebut dapat kita lihat dari laporan laba rugi. Yang ketiga, prive atau dividen, yaitu pengurangan pada perusahaan yang mengakibatnya berkurangnya modal perusahaan. Prive dan dividen sendiri sama-sama mengakibatkan berkurangnya modal. Namun perbedaannya, prive terjadi pada perusahaan yang modalnya bukan berasal dari saham, sedangkan dividen mengakibatkan berkurangnya modal karena saham perusahaan. Yang terakhir yaitu modal akhir, merupakan besarnya modal akhir yang terjadi pada akhir periode pencatatan akuntansi. Selanjutnya mengenai perhitungan laporan perubahan modal. Ada 2 rumus bagaimana cara membuat laporan perubahan modal. Yang pertama, jika perusahaan mengalami laba, maka rumusnya adalah modal awal ditambah laba perusahaan dikurangi prive atau dividen perusahaan, sehingga menghasilkan modal akhir perusahaan. Yang kedua, jika perusahaan mengalami kerugian, maka perhitungannya dapat dilakukan dengan modal awal dikurangi rugi perusahaan dikurangi prive atau dividen, sehingga menghasilkan modal akhir perusahaan. Sebagai contoh, berikut telah disajikan mengenai soal perubahan modal, yaitu pada periode 1 Januari 2020, modal awal Tuan Karya selaku pemilik UD Karya Mandiri adalah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian selama bulan Januari 2020, UD Karya memperoleh laba sebesar 12 juta. Yang ketiga, Tuan Karya mengambil uang sebesar 5 juta untuk pengambilan pribadi. Dari data tersebut, maka UD Karya Mandiri dapat membuat laporan perubahan modal yaitu sebagai berikut. Di sini tertulis modal awal sebesar 50 juta, kemudian ditambah dengan laba perusahaan 12 juta, kemudian dikurangi oleh prive atau dividen Tuan Karya yaitu sebesar 5 juta, sehingga menghasilkan modal akhir sebesar 57 juta rupiah.
Nah, demikian video materi perubahan modal pada sesi kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.